Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Global Health. Ini adalah pertemuan yang ketiga kita. Setelah dua pertemuan sebelumnya kita sudah introduction to Global Health sama Global Health Challenge atau Diagnosing the World Situation. Ini materi yang ketiga tentang antimicrobial resistance atau kita sering sebut AMR. Mari kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari pada materi ini. Ada 4 tujuan. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan definisi antimicrobial resistant. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang antimicrobial resistant itu bagaimana terjadi. Ketiga, kalian diharapkan mampu menjelaskan bagaimana penyebaran dari antimicrobial resistance. Dan yang keempat, kalian diharapkan mampu menjelaskan bagaimana pencegahan dari perkembangan kasus AMR itu sendiri. Ini adalah prediksi kematian di tahun 2050 bahwa ketika tidak ditangani, kematian akibat antimicrobial resistant itu akan tinggi di atas kanker maupun diabetes dan penyakit menular lainnya seperti diare, measles, kolera, tetanus dan lainnya. The more we use, the more we lost them. Jadi prinsipnya semakin sering menggunakan antibiotik, maka akan kemungkinan untuk mendapatkan resistance. Semakin kita sering menggunakan antibiotik, maka akan kemungkinan resisten itu akan terjadi dan kita akan kehilangan satu obat. Ketika kita resisten, berarti kita kebal terhadap satu obat tertentu. Berarti kita kehilangan obat tersebut dan harus mengganti dengan obat yang berbeda lagi. Nah, apa itu AMR? AMR itu atau antimicrobial resistance itu adalah ketika kita resisten terhadap satu, dua atau lebih terhadap antimicrobial agents. Nah, kalau berdasarkan jenisnya sih ada 3. Yang pertama ada yang multi-drug resistance, ada yang extremely drug resistant, ada yang pan-drug resistant. Di antara ketiga ini yang paling berbahaya itu adalah pan-drug resistant. Kenapa? Ketika sudah pan-drug resistant, so means that resistant to all drugs. Jadi nggak ada lagi obatnya. Ketika terjadi infeksi, dia terkena infeksi, maka dia nggak bisa diobati. Nah, beberapa tokoh itu sudah acknowledge dengan antimicrobial resistant ini. Sehingga kasus antimicrobial resistant ini sudah menjadi permasalahan di dunia ya, sampai setara Obama itu sudah acknowledge sama drug resistant ini sudah menjadi. Nah, ini growing awareness and political commitment terhadap drug resistance atau antimicrobial resistance. Di tahun mortality dan economic impact-nya di tahun 2050 diprediksi itu akan 10 juta kematian setiap tahunnya dan akan menurunkan 2-3% GDP sebuah negara. Kemudian costing sampai $100 triliun ya. Triliun $100. Nah, sangat berbahaya ya, sampai kematian sampai 10 juta, banyak menghabiskan uang, sampai pendapatan sebuah negara itu bisa berkurang ketika antimicrobial resistance ini tidak bisa ditangani atau perkembangannya tidak bisa dicegah. Nah, gimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri sudah terjadi. Kita lihat percentage of E. coli resistant di Surabaya sama Semarang, jenis Genta sama Cefotax itu sudah mengalami kenaikan. Kalau kita lihat datanya. Kemudian kita lihat di tabel di bawah ini bahwa di Surabaya dan di Semarang itu no indication for therapy, nggak ada indikasi dia perlu mendapatkan antibiotik, malah dikasih sampai 55-80%. Di Semarang 20-53%, banyak sekali ya. Dia padahal nggak diperlukan
nggak ada indikasi sebenarnya si pasien tadi memerlukan antibiotik, tapi tetap dikasih antibiotik. Dan ini menjadi bahaya ketika dilakukan terus-menerus, yang akibatnya si pasien ini bisa menjadi resisten terhadap antibiotik. Oke, ini kurang lebih prosesnya ya, di mana sebenarnya kalau ditarik kesimpulan, awalnya adalah ketika kuman kita ada beberapa kuman itu yang drug resistant. Nah, yang drug resistant ini bisa mengakibatkan menularkan resistensinya kepada bakteri yang tidak resisten. Nah, ini bahaya, sehingga bahkan banyak yang resisten terhadap sebuah penyakit, akibatnya timbullah resistensi karena penularan dari bakteri sebelumnya, bakteri yang lainnya. Nah, ini kurang lebih perkembangan dari penemuan antibiotik. Bayangin, untuk menemukan satu antibiotik itu kita perlu bertahun-tahun ya, bisa berpuluh tahun ya, untuk menemukan satu obat antibiotik. Sementara untuk bisa resisten terhadap satu obat itu tidak perlu bertahun-tahun, kita cukup berbulan-bulan aja. Ambil contoh kasusnya adalah pasien tuberkulosis. Ketika dia tidak patuh terhadap satu obatnya, tidak lupa meminum obatnya setiap hari selama 6 bulan setiap harinya, maka dia akan diganti dengan obat lain. Oke, kan dia resisten terhadap obat itu, dia diganti dengan obat lain. Nah, dalam 6 bulan aja ketika kita lupa, itu obatnya sudah diganti. Oke, sementara untuk menemukan atau membuat sebuah antibiotik itu perlu research yang mendalam, terus diperlukan waktu yang bertahun-tahun. Jadi nggak balance antara penemuan sama developing dari AMR ini sendiri. Nah, bagaimana penyebaran AMR di antara bakteri itu sendiri? Kurang lebih seperti ini penyebarannya, dari transformation, kemudian conjugation, kemudian baru transduction. Bagaimana penyebarannya itu dimulai dari sebenarnya dari banyak variabel yang bisa kita lihat kalau penyebaran dari antibiotik. Bisa kita lihat pada hewan. Ketika kita mengkonsumsi hewan, yang ternyata hewan itu merupakan hewan yang resisten terhadap antibiotik. Jadi kita hanya realize bahwa antibiotik itu yang kita konsumsi. Jadi obat yang kita konsumsi, kemudian kita resisten terhadap obat itu. Tapi ternyata tidak hanya itu variabel yang bisa mengakibatkan resistensi terhadap antibiotik. Apa yang kita makan selain obat itu juga bisa mengakibatkan resistensi terhadap sebuah obat. Misalnya tadi kita makan daging sapi, yang sapinya itu sudah resisten terhadap sebuah obat, maka resistensinya si sapi tadi akan menular ke kita, menjadi kita akan resistensi obat yang sama yang dikonsumsi oleh si sapi tadi. Jadi resistensi itu tidak hanya dari kita yang mengkonsumsi obat yang tidak teratur, kemudian kita resisten terhadap obat tersebut, tapi dari daging sapi atau daging hewan yang kita makan yang resisten terhadap sebuah obat, itu juga bisa menjadi penularan resistensinya. Oke. Nah, ini penyebab dari antibiotik resisten. Yang pertama adalah overprescribing of antibiotic. Kita lihat data sebelumnya yang saya sebutkan bahwa no indication terapi dari antibiotik, tapi tetap diberikan antibiotik. Nah, akibatnya ini bisa mengakibatkan multi-drug resistant karena overprescribing antibiotik. Kemudian pasiennya yang tidak tuntas dalam menyelesaikan treatment. Misal kita dikasih 10 biji antibiotik, atau 10 butir antibiotik yang harus kita habiskan dalam 3 hari. Biasanya di hari ke-1 atau hari kedua setelah kita mengkonsumsi antibiotik, kita ngerasa sembuh sehingga kita tidak melanjutkan konsumsi antibiotik. Nah, ini yang menjadi bahaya sehingga kuman yang ada dalam tubuh kita tuh nggak benar-benar mati sebenarnya ketika 10 itu yang kita konsumsi, maka dia akan totally finish ya di dalam tubuh kita. Tetapi ketika kita hanya mengkonsumsinya setengah, berarti dia dalam keadaan, kalau saya presentasikan, dia cuma dalam keadaan dormen aja, atau dia 75% lah mau
lagi dying, belum sampai dead, dia masih dying. Nah, tapi kita udah ngerasa bahwa kita kuat, tapi padahal antibiotik ini masih ada dalam tubuh kita. Dan dia merecognize obat yang ada yang dimasukkan dalam tubuh kita. Di lain waktu, ketika kita mengkonsumsi obat yang sama, dia sudah recognize, oh obat ini gini caranya numbanginya. Sehingga dia resisten terhadap antibiotik tertentu yang tidak kita selesaikan tadi konsumsinya. Kemudian juga overuse of antibiotic in livestock and fish farming tadi ya, ternyata antibiotik itu bukan PR bagi dokter manusia juga ya, tapi ketika dokter hewan, ketika dia over prescribing antibiotik untuk hewan, misalnya sapinya dikasih antibiotik yang berlebihan, kambingnya dikasih antibiotik berlebihan, kemudian kita mengkonsumsi sapi dan kambing tadi, maka resistensi si sapi maupun kambing tadi akan menular dengan kita yang mengkonsumsi si sapi dan kambing tadi, kayak atau daging livestock tadi. Kemudian poor infection control in hospital and clinic, semakin banyak infeksi maka semakin banyak kita memerlukan antibiotik. Oke. Nah, ini makanya kalau ketika kita bisa menjaga untuk tidak terkena infeksi, maka kita tidak memerlukan antibiotik sebenarnya. Selanjutnya ini yang merupakan ranah anak kesehatan lingkungan sebenarnya, lack of hygiene and poor sanitation. Kenapa? Banyak riset yang menemukan bahwa pangkal infectious disease itu ada lack of hygiene and poor sanitation. Kita lihat penyakit infeksius lainnya seperti diare. Diare itu banyak disebabkan karena keadaan lingkungan yang jelek sehingga kena diare. Oke, nah maka kalau poor hygiene and sanitation itu akan mengakibatkan penyakit yang infectious disease sehingga memerlukan antibiotik. Kemudian lack of new antibiotic being developed. Tadi pernah saya sebutkan bahwa penemuan antibiotik itu memerlukan waktu yang sangat lama, tidak perlu 1-2 hari. Sementara kita bisa resisten obat dalam beberapa bulan saja. Oke. Bagaimana Global Action Plan on Antimicrobial Resistance? Kita lihat bahwa sebenarnya Global Action Plan-nya itu adalah improve awareness baik bagi tenaga kesehatan yang kadang overprescribing dari antibiotik ini. Kemudian menaruh effective communication, education, and training. Kemudian strengthen knowledge through surveillance and research. Oke, banyak research sekarang yang ditujukan untuk antimicrobial resistance. Kan kemudian meminimalkan infeksi. Kalau kita nggak infeksi, kita nggak memerlukan antibiotik. Oke. Kemudian mengoptimalkan penggunaan optimize the use of antimicrobial medicine in human and animal health. Jadi optimalisasinya itu yang perlu aja, oke, yang tidak memerlukan, yang tidak ada indikasi maka tidak diperlukan untuk pemberian antibiotik. Demam sedikit minum antibiotik, akibatnya dia akan resisten terhadap antibiotik. Kemudian develop the economic case for sustainable investment, ini pasti ya, ketika ekonomi yang sudah baik, oke, maka semua case permasalahan salah satunya antimicrobial resistance itu akan bisa terselesaikan. Nah, di Indonesia sendiri kalau di luar negeri, di dunia namanya Global Action Plan, kalau di Indonesia namanya National Action Plan on Antimicrobial Resistance di tahun 2017 sampai 2019. Apa isinya kurang lebih sama sebenarnya dengan Global Action Plan. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa AMR ini adalah masalah global, sehingga dia akan menjadi bencana, oke, ketika tidak diatasi segera. Bayangin tahun 2050 kemungkinan akan ada kematian setiap tahunnya sampai 10 juta. Nah, kita harus meningkatkan awareness melalui stewards atau melalui research tentang AMR ini sendiri, baik dari human, animal, maupun environment health sector. Oke, sekian hari ini, kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan, sudah saya siapkan di forum diskusi, kita berdiskusi dan jangan lupa mengerjakan kuis yang sudah disiapkan. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.